Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melakukan proses belajar mengajar, yaitu pada pelajaran pendidikan agama Islam. Untuk itu, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk ketua kelas, ayo untuk memimpin doa pada pertemuan kali ini. Baik, doa selesai. Untuk selanjutnya itu akan absen terlebih dahulu ya. Untuk pagi ini siapa yang nggak berangkat? Oh, berangkat semua. Berarti ini nihil ya. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita tepuk semangat dulu ya, biar kita dalam belajar PAI kali ini kita lebih semangat lagi. Nah, ayo tepuk semangat. Semangat. Semangat aja. Semangat. Semangat. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Langsung saja ya. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang toleransi. Tentunya udah pada tahu kan toleransi? Baik, bagi yang belum tahu, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang toleransi. Apa aja sih ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang toleransi ini? Nah, adapun tujuan kita mempelajari materi toleransi ini adalah agar kita nantinya dalam kehidupan, karena kita kan makhluk sosial, karena masuk sosial di mana tinggalnya di Indonesia, yang mana Indonesia ini kan terdiri dari berbagai suku, ras, budaya, bahkan agama. Nah, jadi dalam menyikapi itu kita harus menumbuhkan sikap toleransi pada diri kita, agar kehidupan kita ke depannya bisa terarah gitu, bisa saling mengerti, memahami antara satu dengan yang lainnya. Untuk itu kita harus belajar tentang apa itu toleransi. Nah, toleransi ini tuh udah diatur di dalam Al-Quran, dalam kitab suci kita ya. Di dalam Al-Quran itu sudah ada ayat yang menjelaskan tentang toleransi. Nah, akan tetapi sebelum kita masuk ke pelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan bertanya di sini yang yang masih ingat materi pada minggu kemarin. Siapa? Ayo angkat tangan. Apa-apa, nggak usah malu. Ya, si Tia, ayo coba. Nah, baik. Jadi pada pertemuan minggu kemarin itu kita telah membahas tentang tokoh-tokoh pembaharu Islam pada masa modern. Seperti yang tadi disebutkan oleh saudari Tia, benar sekali bahwa tokoh-tokoh Islam itu yang pertama ada Syekh Waliullah, ada Muhammad Abduh, ada Rashid Ridho, dan lain-lain. Jangan sampai lupa ya, karena tokoh-tokoh itu tokoh-tokoh bersejarah, tokoh-tokoh pembaharuan dalam Islam. Baik, langsung ke materi aja ya. Jadi di sini kita akan mempelajari tentang apa itu toleransi. Ada yang udah tahu apa itu toleransi? Ya, baik. Jadi toleransi ini merupakan suatu sikap yang mana sikap itu menghargai, saling menghargai. Sikap saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. Nah, sikap toleransi ini harus dimiliki oleh setiap manusia, bukan hanya orang Islam saja ataupun siapapun. Jadi itu setiap orang di dunia ini harus mempunyai sikap toleransi pada diri kita. Karena dengan adanya sikap toleransi, bagi kita masyarakat sosial ya, tentunya kita akan mudah dalam berkehidupan.
Jadi kita bisa menghargai antara satu dengan yang lainnya, tidak egois serta-merta egois, jadi menganggap dirinya itu paling benar dan orang lain itu yang salah, itu tidak benar. Jadi anak-anak, kita itu harus menerapkan atau menanamkan sikap toleransi pada diri kita. Kita harus berperilaku yang baik, berperilaku yang bisa menghargai orang lain. Tidak hanya kita menguasai ilmu saja. Misal semua ilmu kita paham, namun sikap toleransi pada diri kita itu tidak ada. Jadi kita itu mentang-mentang udah pintar, udah paham semua pelajaran, semua entah itu pelajaran umum ataupun pelajaran tentang agama, tetapi kita itu tidak boleh fanatik, kita itu harus tetap menghargai orang lain. Nah, misalnya gini, nah dalam satu kelas ini ya, satu kelas ada teman kita kan yang non-Islam dan yang Islam. Nah, kita itu harus menghargai, sebagai orang Islam kita harus menghargai teman kita atau teman kita yang non-Muslim. Nah, begitu juga sebaliknya, yang non-Muslim itu juga harus menghargai teman-teman yang Muslim. Nah, misalnya pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan ini kan umat Islam diwajibkan untuk melakukan puasa Ramadan. Sedangkan orang non-Muslim itu tentu tidak melakukan puasa karena kan kita berbeda agama. Nah, untuk itu sebagai orang non-Muslim harus menghargai kepada yang Muslim. Nah, harus menghargai saudara kita atau teman kita yang sedang berpuasa. Misalnya dengan tidak makan atau minum di depan teman-teman kita yang sedang berpuasa. Nah, itu kan pasti udah malah lagi puasa gitu ya, teman kita malah makan di depannya, kan itu malah bikin kesel gitu kan, kitanya juga kesel yang puasa. Untuk itu kita harus menghargai. Nah, sebaliknya kita juga harus menghargai teman-teman kita yang beragama non-Muslim. Untuk itu adanya sikap toleransi ini sangat penting bagi kita semua, bagi semua masyarakat ya, masyarakat yang bersosial. Nah, di dalam ayat Al-Quran itu dijelaskan bahwa yang pertama itu pada Quran surat Yunus ayat 40 dan 41, kemudian yang kedua surat Al-Maidah ayat 32. Ada yang mau membacakan Quran surat Yunus ayat 40 dan 41? Acungkan tangan. Siapa yang berani? Ya, si Adi coba bacakan buat teman-teman yang lainnya mendengarkan ya. Nah, ya benar. Jadi ayat yang barusan dibacakan oleh saudari Adi ini menjelaskan tentang sikap toleransi. Jadi setelah diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke bumi ini, itu kemudian golongan itu di dunia ini golongan terpecah menjadi dua. Yang pertama golongan yang beriman kepada Allah, yaitu mau mengikuti ajaran Rasul dan kitab Rasul yaitu Al-Quran. Kemudian yang kedua itu golongan orang yang tidak mau beriman kepada Allah. Nah, pada Quran surat Yunus pada ayat ke-41 itu kan dijelaskan bahwa bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Nah, jadi kita lakukanlah pekerjaan kita, apa yang kita yakini, dan bagi kamu sok kerjain apa yang kamu kerjakan gitu. Jadi itu kita itu harus tetap saling menghargai. Kalau mereka tidak sepemahaman, maksudnya sekeyakinan dengan kita, ya udah sok kalian berkeyakinan apa yang kalian yakini. Nah, bagi kita juga kita harus tetap teguh pendirian tentang apa yang kita yakini. Nah, pada ayat selanjutnya itu ayat Quran surat Al-Maidah ayat 32. Sok siapa yang berani membaca dan mengartikan? Angkat tangan. Ada yang berani?
Oh ya, ada Sob. Tina bacain coba. Yang lain mendengarkan ya. Nah, baik, terima kasih yang telah membacakan Quran surat Al-Maidah ayat 32. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan bahwa dalam Quran surat Al-Maidah ayat 32 ini dijelaskan bahwa kita itu dalam bermasyarakat itu harus tentram, harus menjaga keharmonisan antar sesama manusia. Nah, jadi pada ayat Al-Maidah itu dijelaskan bahwa apabila membunuh seseorang itu membunuh satu orang, maka semua orang dinyatakan sama dengan membunuh. Nah, kemudian apabila satu orang ini menyelamatkan, maka semua orang seluruhnya akan dianggap baik atau menyelamatkan. Nah, jadi diibaratkannya tuh gini, dalam bermasyarakat, masyarakat ini seperti tubuh. Nah, jadi masyarakat ini tubuhnya dan orang-orangnya itu yang anggota-anggota tubuhnya. Nah, apabila satu anggota tubuh satu orang itu sakit, maka yang lainnya pun akan sakit. Nah, kalau misal tangan kita sakit, maka semuanya itu merasa tidak enak. Jadi seluruh tubuh kita itu ya nggak enak gitu aja tuh. Nggak enak kan, sok anak-anak juga pernah kan kayak gitu, misalkan kepalanya pusing, semua tubuh kita itu akan merasa tidak nyaman, tidak enak. Nah, itu sama halnya seperti itu. Untuk itu kita harus menjaga ketentraman dalam bermasyarakat. Dalam satu kelas ini aja kita jangan ada kekerasan antara satu dengan yang lainnya. Jadi kita harus saling menghargai antara yang satu dengan yang lainnya. Menghargai pendapat, contohnya misal dalam diskusi perbedaan pendapat, misal dalam penentuan kelas, ketua kelas itu musyawarah ya, berarti musyawarah kelas itu terdapat berbeda pendapat, misal Tony dan Adi itu berbeda pendapat. Nah, kita itu jangan merasa paling, intinya itu kita jangan merasa paling benar, paling merasa pintar. Jadi kita itu si Tony harus menghargai pendapat Adi dan Adi pun harus menghargai pendapat Tony. Begitupun semuanya ya. Baik teman-teman, ada yang ditanyakan pada pertemuan kali ini? Baik, Ibu rasa cukup ya, cukup paham semua. Nah, untuk lebih paham lagi, Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Nah, kita akan berdiskusi tentang toleransi ini, tentang materi toleransi. Nah, di sini Ibu akan membagi menjadi 3 kelompok. Ibu rasa per baris aja ya. Jadi baris pertama itu kelompok 1, baris kedua, baris tengah itu kelompok 2, dan baris ketiga itu kelompok 3. Gitu aja. Nah, pada kelompok 1 tadi baris pertama, jadi sistemnya gini. Ibu akan membagikan kertas. Nah, kemudian kalian tulis di sini itu udah ada judulnya. Nah, nanti kalian diskusikan apa tema yang Ibu tulis di sini. Kemudian dibikin tulisan simpel aja, nggak usah banyak-banyak. Terus keywordnya aja. Jadi kata kuncinya aja ditulis di sini. Kemudian nanti salah satu dari kelompoknya ada yang maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Baik, pada kelompok pertama itu yang akan membahas tentang Quran surat Yunus ayat 40-41. Nah, jadi kalian itu nanti menjelaskan tentang apa aja sih poin-poin intinya dari surat ini. Kemudian yang kedua Quran surat Al-Maidah ayat 32. Yang ketiga kalian mendiskusikan tentang contoh berperilaku toleransi. Baik, langsung aja Ibu bagikan ya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3.
Ibu kasih waktu 10 menit untuk kalian berdiskusi tentang materi ini. Kemudian nanti kalau waktunya udah habis, Ibu akan memanggil atau kelompok mana yang Ibu acak ya, akan Ibu acak, kemudian akan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Baik, langsung aja ya, waktu dimulai dari sekarang. Ibu rasa waktunya udah cukup, udah 10 menit. Baik, untuk kelompok berapa ya? Kelompok 2 sok maju ke depan mempresentasi hasil presentasinya. Baik, untuk teman-teman yang lain mohon mendengarkan ya. Ya, langsung. Baik, sudah cukup bagus penjelasan tadi dijelaskan oleh saudari Andi. Sudah sangat bagus ya teman-teman. Semoga teman-teman bisa paham. Baik, kita tepuk tangannya buat kelompok 2. Nah, untuk selanjutnya ada yang mau maju duluan dari kelompok 1 dan 3? Oh ya, kelompok 1 silahkan maju ke depan. Bagus, sudah cukup materi yang disampaikan, hasil diskusi yang disampaikan udah jelas ya. Ya, selanjutnya kelompok terakhir yaitu kelompok 3 maju ke depan. Udah ya, cukup. Kita beri aplaus untuk kita semua. Baik, Ibu rasa udah cukup semuanya udah paham, udah melakukan diskusi ya, itu yang mana menambahkan wawasan kalian, wawasan pengetahuan kalian. Nah, baik, Ibu rasa Ibu cukupkan sampai di sini aja pertemuan pada pagi hari ini. Namun sebelum Ibu tutup, Ibu ingin memberi tugas, bukan tugas sih, kalian di rumah nanti memberi PR ya, memberi PR kalian di rumah nanti menghafalkan surat Yunus ayat 40 dan 41 aja. Kalian hafalkan beserta artinya. Nanti minggu depan maju satu-satu. Baik, Ibu cukupkan sampai di sini. Kita membaca doa Rasul Majelis bersama-sama. Baik, demikian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.